Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Kali ini kita akan membahas materi perbandingan ya. Nah, di sini kakak udah siapkan materi atau rumus yang dibutuhkan nanti untuk menyelesaikan soal TPS UTBK di tahun 2021 ini. Oke ya. Nah, pertama kita coba dulu memahami konsep perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan itu adalah membandingkan dua besaran atau lebih dan biasanya dilakukan penyederhanaan ya. Nah, ini coba kita garis bawahin ya. Perbandingan dapat ditulis sebagai berikut. Jadi A banding B, ini dibaca banding, tanda bagi ini. Atau ditulis seperti ini juga A per B. Untuk menyederhanakan perbandingan dapat dilakukan dengan cara membagi nilai perbandingan dengan bilangan yang sama. Oke, jadi misal gini. Sebagai contoh ya, misal kita punya 10 jeruk ya. Dan misalkan 4 mangga. Nah, oke. Jadi perbandingannya jeruk ya banding dengan mangga, kita bisa tulis 10 banding dengan 4. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Kalau kita bagi dengan 2, maka ini menjadi 5 banding dengan 2. Nah, jadi kita bisa bagi dia dengan bilangan yang sama ya, yang dia bisa menyederhanakan bilangan tersebut. Nah, sehingga bentuk penyederhanaan ini bisa juga kita tuliskan sebagai seperti ini ya. Misal kalau ini kita katakan sebagai pembaginya adalah X, maka kita bisa tulis juga 5X banding 2X ya. Nah, atau bisa juga kalau misalkan pembaginya ini kita sebut sebagai Y, ya bisa juga 5Y banding 2Y. Jadi tergantung masing-masing yang kita inginkan gitu ya. Nah, oke. Itu dia tentang konsep perbandingan. Nah, kita coba lanjut ya. Nah, selanjutnya tentang jenis perbandingan. Nah, untuk jenis perbandingan, yang pertama itu ada senilai. Nah, ciri-cirinya di sini sudah dijelasin ya. Jika nilai yang satu naik, maka diikuti dengan nilai yang lain naik. Dan jika nilai yang satunya turun, maka diikuti dengan nilai yang lain turun. Nah, maka dia dikatakan perbandingan senilai gitu ya. Nah, jadi nilai yang pertama kita katakan A, nilai yang kedua kita katakan B, kemudian nilai yang berikutnya X, nilai yang berikutnya Y. Maka kita bisa lihat tanda panah di sini ke bawah ya. Nah, jadi A per X per B per Y ya. Jadi AX sama dengan BY. Nah, biar lebih jelas kita coba lihat contohnya di sini. Nah, jadi di sini misal kita punya 3 buah roti ya. 3 roti. Nah, kemudian harganya 4.500. Nah, kalau kita membeli 7 roti, itu harganya berapa? Nah, sehingga kalau kita bandingkan berarti ini ada dua hal yang dibandingi. Yang pertama adalah roti dengan harga. Ya, kita bisa buat tabel seperti ini ya. 3 roti 4.500, 7 roti berapa? Kita sebut X. Nah, jadi kenapa ini dikatakan sebagai perbandingan senilai? Karena kalau misalkan rotinya ditambah jumlahnya, ya, rotinya ditambah jumlahnya, maka harganya juga akan bertambah. Sebaliknya, kalau rotinya dikurangi jumlahnya, maka harganya juga akan berkurang. Jadi ini mengikuti konsep perbandingan senilai. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita buat panah ke bawah seperti ini sebagai tanda. Jadi nggak ada keharusan. Nah, ini kenapa kakak bikin panah ke bawah untuk menjelaskan aja ya. Jadi ini bisa kita buat 7 per X sama dengan 4.500 per X. Berarti 3X sama dengan 4.500 kali 7. X sama dengan 4.500 kali 7 dibagi dengan 3. Nah, ini kita coret. Jadi 1.500 ya dikali 7. Berarti hasilnya di sini adalah 10.500. Nah, berarti jawabannya itu A ya di sini. Nah, itu dia konsep perbandingan senilai. Oke ya. Nah, sekarang kita coba yang berikutnya, berbalik nilai. Nah, ini lawan dari senilai tadi. Jadi kalau yang satu mengalami kenaikan, ya maka yang satu mengalami penurunan. Kalau yang satunya turun, yang satunya naik, gitu ya. Nah, jadi seperti ini tanda panahnya, yang satu ke bawah, satu ke atas. Namanya juga berbalik ya kan. Nah, jadi konsepnya A per X sama dengan B Y per B gitu. Ini rumusnya. Nah, sebagai contoh nih. Proyek pembangunan gedung direncanakan selesai dalam waktu 2 tahun oleh 10 pekerja. Jika pekerja dikurangi menjadi 6 orang pekerja, berapa bulan waktu pengerjaannya? Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua hal yang dibandingin.
Pertama adalah pekerjanya, ya, banyak pekerjanya dengan waktu. Nah, kalau misalkan 10 pekerja, waktunya 2 tahun. Nah, kalau misalkan jika pekerja dikurangi menjadi 6 ya, 6 pekerja, waktunya berapa? Kita katakan X. Nah, jadi di sini ada pertanyaannya di sini yaitu tentang dari tahun menjadi bulan. Nah, berarti 2 tahun ini kita bisa buat menjadi 2 kali 12 yaitu 24 bulan. Berarti ini bisa diganti jadi 24. Jadi kita harus samakan dulu ya satuannya gitu. Nah, ini juga termasuk perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena saat jumlah pekerjanya ditambah, maka waktunya akan berkurang ya. Kalau ini ditambah, ini akan berkurang. Nah, kalau misalkan pekerjanya dikurangi, maka ini akan bertambah waktunya ya. Nah, jadi dia mengikuti konsep berbalik nilai. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bikin panahnya seperti ini. Satu ke bawah, satu ke atas. Jadi kita bisa buat 10 per 6 ya. Sama dengan X per 24. Nah, berarti 6X sama dengan 24 kali 10. Berarti X-nya adalah 24 kali 10 per 6. Ini kita coret jadi 4 ya. Berarti 4 kali 10 sama dengan 40 bulan. Nah, jadi jawabannya B ya. Nah, itu dia tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi kita harus bisa menganalisa gitu ya. Menganalisa apa yang dimaksud di dalam soal tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang yang ketiga yaitu jumlah diketahui. Nah, biasanya ciri-cirinya ada jumlah yang diketahui pada soal tersebut gitu ya. Dikasih tahu jumlahnya. Nah, ini konsepnya ya, jika kita punya perbandingan A banding B, maka kalau kita mau cari A, ya nilai A itu berapa? Jadi A, nilai perbandingan A dibagi dengan jumlah dari perbandingannya dikali jumlah keduanya. Begitu juga mencari B, sama ya caranya. Oke, kita coba lihat di sini. Uang Caca kalau dibanding uang Rani itu adalah 3 banding 4. Berarti kita bisa tulis C banding R sama dengan 3 banding 4. Nah, ada kata jumlah uang mereka berdua adalah 140.000. Berapa selisih uang mereka berdua? Yang ditanya selisih. Nah, berarti kan kalau mau cari selisihnya, kita harus tahu dulu berapa uang Caca dan uang Rani. Nah, berarti uang Caca itu adalah 3. Nah, kenapa 3? Karena nilai Caca 3. Per total perbandingannya ini 3 tambah 4. 7 per 7 kali total uangnya 140.000. Nah, ini kita coret ya. Berarti 140 bagi 7 20.000 ya. Nah, 20.000 kali 3 60.000. Nah, ini adalah uang Caca. Nah, uang Rani nilai perbandingannya 4 ya. 4 per 7 ya dengan totalnya kali 140.000. Nah, ini kita coret jadi 20.000 kali 4 ya 80.000. Nah, karena yang ditanya adalah selisihnya, berarti ini tinggal kita kurangkan. 80.000 kurang 60 berarti 20.000. Oke, nah jadi jawabannya A. Jadi sekali lagi, di dalam soalnya nanti dikasih tahu jumlah dari dua hal yang dibandingkan tersebut. Oke ya, itu ciri-ciri khasnya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian keempat. Nah, ini selisihnya. Kalau tadi adalah jumlahnya, sekarang selisihnya. Nah, jadi nanti ada kata selisih di situ, ya, selisih dari hal yang dibandingin di situ. Nah, caranya masih sama, yaitu nilai perbandingan dari A-nya ya dibagi dengan selisih keduanya, ya, selisih dari perbandingannya. Nah, jadi ini dibagiin ya. Ini kita bagiin ya, kita jadikan pembagi tapi ininya dikurangin jadi seperti ini, oke ya. Untuk nyari B-nya juga sama, nilai B per selisih dari perbandingannya dikali selisih keduanya. Nah, kita coba lihat contohnya di sini. Ada Budi dan Siti ya. Ada Budi dan Siti punya perbandingan 3 banding 5. Nah, selisih uang keduanya. Nah, di sini ada kata selisih. Nah, selisihnya itu adalah 20.000. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah uang keduanya. Berarti Budi sama dengan, nah Budi kan 3 ya. 3 per, nah ini kita kurangkan. Berarti 5 kurang 3 sama dengan 2. Nah, kali selisih keduanya. Gitu dia. Nah, ini kita coret. Jadi 10.000 kali 3, 30.000, ya kan? Nah, itu dia uang Budi. Nah, kemudian uang si Siti. Siti nilainya 5. 5 per 2 kali selisihnya tadi nih, kali 20.000 selisih uang mereka. Nah, ini kita coret. Jadi hasilnya 10.000 kali 5, 50.000. Nah, ini adalah uang si Siti. Yang ditanya apa? Jumlah uang keduanya. Ya sudah, kita tinggal jumlahkan aja.
berarti ini 80.000. Nah, jadi jawabannya itu adalah A. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi ciri khas dari soal ini adalah nanti ada selisih dari hal yang dibandingkan dikasih tahu. Oke. Nah, sekarang yang ke-5. Salah satu nilai diketahui. Nah, kalau misalkan ada salah satu nilai diketahui, ciri-cirinya ada kalimat yang menyatakan salah satu nilai yang dibandingnya dikasih tahu, gitu ya. Nah, sebagai contoh nih, perbandingan kelereng uci dengan Siti adalah 2:3. Oke. Jika kelereng uci 40, maka banyak kelereng Siti adalah. Nah, di sini dikasih tahu jumlah salah satu nilai, ya, yaitu si uci. Nilainya 40. Nah, kita bisa buat uci per Siti sama dengan 2/3. Nah, nilai uci ya itu 40. Berarti 40 per nilai Siti sama dengan 2/3. Kita kali silang. 2S sama dengan 40 kali 3. S 40 kali 3 per 2. Nah, ini kita coret. 40 bagi 2, 20 ya. Kali 3, 60. Nah, ini adalah nilai si Siti. Jadi jawabannya itu B ya. Nah, oke ya. Jadi sekali lagi ada satu nilai yang diberitahu untuk soal yang berkaitan dengan salah satu nilai yang diketahui. Oke, sekarang kita lihat yang terakhir. Nah, perbandingan 3 variabel. Nah, kalau untuk yang 3 variabel ada 3 hal yang dibandingin. Nah, di sini kalau udah bikin rumusnya yaitu P1 per T1S1 sama dengan P2 per T2S2. Di mana P itu objek atau produknya, S itu subjek atau pelakunya atau orangnya, T itu waktu. Gitu ya. Nah, coba kita lihat sekarang di sini. Untuk membuat satu buah mobil dibutuhkan 11 pekerja dalam waktu 4 hari. Nah, di sini ada kalimat yang menjelaskan ada 3 hal di sini. Pertama mobilnya, kedua pekerjanya, ketiga waktunya. Nah, ini sudah memenuhi ciri-ciri perbandingan 3 variabel. Kenapa? Karena ada 3 hal yang dibandingin, ya. Berapakah banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membuat 12 mobil dalam waktu 8 hari? Nah, kita bisa susun di sini, ya, tabelnya. Pertama ada produknya, yaitu mobilnya. Kemudian ada pekerjanya, ya, pekerja atau subjeknya. Ya, ini produknya. Kemudian ada subjeknya, ya. Kemudian ada waktunya, ya, waktunya atau T-nya. Nah, di mana mobilnya itu 1, pekerjanya 11, waktunya 4. Kemudian mobilnya 12, waktunya 8, pekerjanya yang ditanya. Kita katakan X. Nah, berarti untuk yang 11 ini yang satunya. Ini yang duanya. Ya, jadi ini adalah baris pertamanya, ini baris keduanya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya, P1. Berarti P1-nya itu, ya kita tulis dulu rumusnya. T1S1 sama dengan P2 T2S2. Nah, P1-nya yang ini, produk 1 ya. Berarti 1. T1-nya nih 4. S1-nya nih 11. Ya, P2-nya ini 12. T2 ini 8. S2 X yang ditanya. Nah, berarti kita bisa buat seperti ini. Kita kali silang ya. 8X sama dengan 12 kali 4 kali 11. Berarti X sama dengan 12 kali 4 kali 11 ya. Per 8. Nah, kita bisa coret nih ya, sama-sama bagi 4 ya. Jadi 1, ini jadi 2, ya kan? Kita coret lagi jadi 6. Ya, berarti X sama dengan 6 kali 11. X sama dengan 66. Nah, jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan itu adalah 66 untuk membuat 12 mobil dalam waktu 8 hari. Oke? Gimana? Bisa dipahami materinya? Nah, jadi adik-adik silakan baca ulang atau tonton ulang nanti video ini, bisa diulang-ulang kembali ketika belum memahami maksud dari jenis-jenis perbandingan ini. Oke, selanjutnya kita coba bahas soal-soal aslinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.